kita dari kelompok 2 akan membuat tugas video koloid. Selamat menyaksikan. 3. Koloid dalam ilmu kimia adalah campuran dua zat yang salah satu zatnya terbagi menjadi partikel-partikel kecil yang disebut partikel koloid dengan diameter berkisar dari 1 hingga 100 nanometer dan tersebar atau tersuspensi di atas zat lain. Partikel-partikel tidak larut ini dapat dipisahkan baik dengan penyaringan maupun pengentrifugasi. Jenis-jenis koloid terbagi menjadi 8. Yang pertama ada sol padat. Sol padat adalah koloid yang memiliki fase terdispersi padat melalui medium pendispersi padat juga. Contohnya seperti kaca, perunggu, dan kuningan. Yang kedua ada koloid sol. Koloid sol ini adalah koloid yang memiliki fase terdispersi padat melalui medium pendispersi cair. Contohnya itu ada tinta, cat, dan pasta gigi. Yang ketiga ada namanya aerosol padat. Aerosol padat adalah koloid yang memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya itu asap dan debu. Terus yang keempat ada aerosol. Aerosol ini adalah koloid yang memiliki fase terdispersi cairan dalam medium pendispersi gas. Contohnya seperti parfum, awan, dan embun. Yang kelima ada emulsi padat. Emulsi padat ini adalah koloid yang memiliki fase terdispersi cair melalui medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar, jelly, dan margarin. Terus yang keenam ada emulsi yang memiliki fase terdispersi dan medium pendispersi yang sama yaitu cairan. Contohnya itu ada susu, santan, dan mayones. Yang ketujuh ada buih padat. Buih padat ini jenis koloid yang memiliki fase terdispersi gas dalam medium pendispersi padatan. Contohnya spons, karet busa, dan marshmallow. Terus yang kedelapan ada yang namanya koloid buih. Koloid buih ini memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi berupa cairan. Contohnya itu kayak krim kocok dan juga buih sabun. Selanjutnya ada sifat-sifat koloid. Sifat-sifat koloid ada 7. Yang pertama ada gerak Brown. Gerak Brown adalah gerakan acak akibat tumpukan partikel terdispersi dengan pendispersi. Yang kedua ada efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya akibat adanya tumbukan dari gerak Brown. Contohnya berkas sinar lampu yang tampak jelas di malam hari atau tampak jelas saat berkabut. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi adalah proses penyerapan suatu zat oleh permukaan partikel koloid. Contohnya itu pembuatan gula. Yang keempat, koagulasi, yaitu proses penggumpalan koloid akibat dari ketidakstabilan koloid. Contohnya penjernihan air. Yang kelima ada elektroforesis, yaitu bergeraknya koloid pada suatu medan listrik. Contohnya seperti identifikasi DNA. Yang keenam ada dialisis. Dialisis merupakan pemurnian koloid dari partikel-partikel pengotor yang dapat mengganggu kestabilan koloid. Yang ketujuh ada koloid pelindung, yaitu koloid yang dapat melindungi koloid lainnya dari proses koagulasi. Lanjut ke sistem pembuatan koloid dan contohnya. Sistem pembuatan koloid melibatkan metode seperti pemubaran, pembentukan dari senyawa kimia, koagulasi, dan metode mekanis. Contohnya, larutan garam dalam air itu termasuk dalam pemubaran. Koloid perak dari reaksi antara larutan perak nitrat dan larutan klorida itu masuk dalam pembentukan dari senyawa kimia. Penggunaan zat koagulan untuk memisahkan partikel dari larutan itu masuk ke dalam koagulasi. Dan proses penggilingan untuk menghasilkan partikel yang lebih kecil itu masuk ke metode mekanis. Jadi untuk produk makanan yang akan kami buat adalah es krim yang terbuat dari whipped cream dan jenis koloidnya adalah buih. Proses pembuatan yang pertama alatnya ada pengaduk, yang kedua ada mangkok, terus bahannya kita pakai kental manis, habis itu ada whipped cream dan Oreo, sama es juga, es. Yang pertama tuangkan whipped cream ke dalam wadah atau mangkok, tuang semua ke spool. Lalu tuangkan air ke dalam wadah yang sudah ditaruh dengan whipped cream.
Lalu aduk memakai pengaduk. Boleh. Terus semut kemarin jadi. Video proses pengadukan real sampai akhir. Lanjut ke pembuatan produk menggunakan koloid. Jadi hari ini kita akan membuat es krim Oreo. Pertama kita tuang dulu susu kental manis Secukupnya. secukupnya. Lanjut kita tuangkan Oreo yang sudah dihancurkan. Diaduk hingga rata. Hingga merata. Nah, ketika sudah selesai diaduk hingga rata, kemudian kita akan masukkan ke kulkas dan kita tunggu selama 2 jam hingga menjadi es krim. Jadi sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.